Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut kami sampaikan tata cara penggunaan aplikasi layanan massal kenaikan pangkat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, silakan kunjungi website layak.kemenagdiy.com. Kemudian, Anda dapat login ke aplikasi dengan menggunakan NIP dan password setiap pegawai. Selanjutnya, klik menu profile di sebelah kiri dan pastikan data yang tercantum adalah sesuai dengan data terkini Anda. Jika ada data yang belum sesuai, silakan untuk memperbarui data pegawai dan pastikan untuk tekan tombol update. Anda juga dapat mengganti password jika dibutuhkan. Untuk memastikan data sudah terupdate, cek kembali profile sebelum melakukan pengusulan kenaikan pangkat. Langkah selanjutnya, silakan klik tombol dashboard dan cermati jenis kenaikan pangkat, ketentuan, dan persyaratan dokumen yang diperlukan. Anda dapat melihat persyaratan dengan klik tombol syarat. Kemudian, pilih kenaikan pangkat yang sesuai dengan jabatan Anda dengan mengklik tombol ajukan. Lengkapi lampiran dokumen sesuai dengan syarat yang tertera. Klik upload lampiran, pilih file, serta pastikan file terbaca dengan ukuran maksimal 1 MB. Kemudian, beri nama file sesuai dengan jenis dokumen. Jangan lupa untuk klik simpan agar dokumen terupload. Upload seluruh dokumen persyaratan hingga selesai, dan Anda dapat mengklik tombol kirim ajuan untuk mengirimkan usulan kenaikan pangkat. Harap dicermati dan diingat, usulan yang telah dikirimkan tidak dapat diubah lagi dan hanya menunggu untuk diverifikasi. Anda dapat memonitor status pengajuan kenaikan pangkat pada tombol daftar pengajuan, kemudian klik tombol detail. Setelah usulan dinyatakan lolos, maka pegawai dapat memonitor usulan surat keputusan kenaikan pangkat di aplikasi MyASN setiap pegawai. Human Resource Development Center untuk Kemenag yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di Pinter Kepegawaian, podcast informasi terkini kepegawaian dan hukum Kanwil Kemenag DIY. Pada kesempatan yang telah lalu, kita di podcast juga sudah membahas terkait P3K paruh waktu, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penilaian kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Pratama. Di sini saya akan memandu podcast Pinter Kepegawaian terkait penilaian kinerja kali ini. Di samping saya, di depan kita semua sudah hadir di studio, yaitu Mas Edi Purnama. Selamat datang Mas Edi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. Biasa. Beliau ini adalah PIC dari penilaian kinerja di Kepegawaian Kanwil Kemenag DIY. Sebagaimana tema kali ini yang mengangkat terkait penilaian kinerja, kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kinerja pegawai merupakan suatu instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah. Selain itu, pengelolaan kinerja pegawai juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. Nah, langsung saja Mas Edi, gitu ya, apa yang menjadi dasar terkait dengan penilaian kinerja? Baik, terima kasih. Pengelolaan kinerja yang menjadi sebuah regulasi ya, yang saat ini adalah Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang telah menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Tentu Permenpan 6 ini mengatur terkait dengan pengelolaan kinerja ASN, di mana di dalamnya terdapat PNS maupun P3K. Kemudian untuk evaluasi kinerja pegawai merupakan sebuah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja. Jadi hasil kerja yang merupakan capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja. Jadi di sini dititik beratkan Mas Ilham, pejabat penilai itu akan mengevaluasi dua hal. Yang pertama hasil kerja yang menjadi perjanjian pada saat dialog kinerja.
Kemudian yang kedua adalah tidak hanya outputnya, hasilnya, tapi juga perilaku kerja dinilai. Kemudian apa saja untuk perilaku kerja itu dalam bentuk core value ASN. Core value, ya. Bahasa kerennya sekarang berakhlak. Berakhlak. Ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja. Nah, pada kesempatan ini pas sebenarnya Mas Ilham. Ya. Karena apa? Karena di bulan Oktober ini semua ASN secara nasional akan melakukan evaluasi kinerja. Karena penilaian kinerja itu dinilai dalam setiap periode. Maka Kementerian Agama mengambil periode triwulanan, artinya triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, kemudian ditutup dengan periode tahunan. Kalau tahunan itu adalah akumulasi dari triwulan 1 dan sampai pada triwulan 4. Untuk itu pas sekali kalau pada kesempatan ini tema kita adalah tentang penilaian kinerja yang jatuh pada triwulan 3 tahun 2025. Oke, jadi sudah memasuki tenggat waktu ya ini teman-teman terkait pengisian evaluasi kinerja di triwulan ketiga gitu. Nah, pasti terkait evaluasi kinerja itu kan kita menggunakan aplikasi kinerja ya Mas ya, yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara gitu. Nah, ini bagaimana langkah-langkah dalam penerapan pada aplikasi tersebut Mas? Mungkin bisa lebih dijelaskan, diuraikan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Tentu kalau tidak salah di Kementerian Agama sejak tahun 2023 sampai saat ini 2025 telah menggunakan penilaian kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Dan semua langkah-langkah termasuk pembuatan SKP, kemudian penilaian tentu saya rasa sudah 3 tahun berjalan, artinya kan ini sudah menjadi konsumsi yang sangat biasa bagi ASN baik itu PNS maupun P3K. Tentu kita selalu mengingatkan bagaimana langkah-langkahnya. Tentu pertama harus masuk pada laman ASN Digital BKN atau langsung kepada kinerja.bkn.go.id. Tentu kalau sudah login memasukkan ini password, kemudian ada MFA, kemudian silahkan pilih SKP. Kan di sana ada penilaian. Kemudian masukkan tambah penilaian tertentu. Misalnya kalau kita masuk pada triwulan ketiga ya kita tambahkan penilaian tahun 2025 triwulan 3. Kemudian di sana silahkan isikan rencana aksi. Kalau tidak salah merah ya itu. Merah. Kemudian setelah selesai silahkan isikan bukti dukung berwarna biru. Baru setelah lengkap silahkan kembali komunikasi dengan atasan untuk dilakukan penilaian. Begitu Mas Ilham. Oke, ini sambil kita membahas terkait penilaian kinerja ya. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk nanti ditujukan kepada Mas Edi. Nanti Mas Edi untuk mengupasnya gitu ya Mas ya. Kita bacakan saja ya untuk pertanyaan pertama terkait pejabat penilai bagi ASN yang ditugaskan antar unit dalam Satker gitu. Jadi siapa tuh Mas, siapa pejabat penilai bagi ASN? Karena kita tahu bahwa di Kementerian Agama ini sangat banyak sekali formasi begitu, nanti bisa dijelaskan itu Mas. Oke, terima kasih Mas Ilham. Terkait dengan pejabat penilai, artinya kan ini atasan dengan bawahan, di mana kalau di dalam regulasi setiap pejabat penilai itu wajib memberikan nilai kepada bawahannya. Artinya ketika di lapangan tentu ada regulasi, ada kebijakan. Ketika seorang ASN kemudian mendapatkan SK, bahkan dengan tujuan dari sebuah organisasi atau kebijakan itu, ada ASN yang kemudian disurat tugaskan. SK-nya di A, kemudian tugasnya di B. Seperti contoh di kami di Kanwil, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari unit kerja.
Di sana ada bidang urusan agama Islam, kemudian ada sekretariat atau bagian tata usaha. Misalnya ini contoh, pegawai A mendapatkan SK, surat keputusan pada bidang urusan agama Islam. Kemudian karena tujuan organisasi, maka pegawai A kemudian ditugaskan untuk menjalankan ketugasan sehari-hari di bagian tata usaha. Siapakah pejabat penilainya? Nah, ini yang sangat menarik ya, sampai saat ini. Kalau di dalam regulasi, tentu ini yang bertanggung jawab kepada bawahnya adalah atasan langsung. Tentu basisnya SK. Nah, kalau basisnya SK, bagaimana untuk kinerjanya? Kinerjanya apakah di bidang URAS atau di bagian tata usaha? Tentu kalau bagian urusan kinerjanya sehari-hari, maka perjanjian kinerja atau indikator atau sasaran kegiatan itu harus sesuai dengan YBS tersebut setiap harinya. Maka yang diintervensi adalah pada bagian tata usaha, sehingga pejabat penilai tetap dilakukan oleh pimpinan di bidang URAIS. Karena yang menugaskan pegawai A tersebut adalah pimpinan langsung pada bidang URAIS. Jadi begitu Mas Ilham. Oke, baik. Baik, ke pertanyaan kedua, yaitu ini hampir sama sih Mas, masih satu topik juga terkait problematikanya gitu ya. Nah, ini sekarang terkait pejabat penilai bagi ASN guru gitu ya, yang ditugaskan antar satker. Nah, misalnya ada guru nih yang ada di MA, ditugaskan di Madrasah Ibtidaiyah, ditugaskan di penugasan yang baru, atau penyuluh dengan kasus yang sama gitu Mas Edi. Itu nanti gimana Mas solusinya Mas terkait pejabat penilainya? Oke, ini lumayan agak sulit ya. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab sesuai regulasi dan peraturan yang ada. Memang yang pertama yang saya contohkan tadi adalah satu satker di dalam unit. Artinya kan satker mempunyai beberapa unit, tapi ini adalah antar satker. Oke, tentu. Siapa pejabat penilai bagi guru yang ditugaskan dari satker Madrasah Aliyah, kemudian ditugaskan pada satker Madrasah Ibtidaiyah, artinya MA ke MI. Oke. Baik, kalau sesuai regulasi maka sebenarnya pejabat penilai itu kembali kepada SK. Oke, kepada SK. Kepada SK. Tentu intervensi sasaran kegiatannya tentu di MI. Baik, penjelasannya seperti apa? Baik, kita sampaikan nggih. Meskipun guru tersebut melaksanakan tugas sehari-hari ya di MI, status kepegawaiannya adalah satuan administrasi itu secara resmi masih terdaftar di MA sesuai data dengan si ASN. Kemudian yang kedua, kepala MA sebagai atasan langsung pada Satminkal atau Satuan Administrasi Pangkal. Adalah pihak yang berwenang menandatangani SKP dan penilaian kinerja. Ini yang MA sesuai dengan satker awal. Karena beliau adalah pejabat penilai resmi bagi ASN tersebut. Kemudian yang ketiga, kepala MI, tempat guru ditugaskan atau penerima surat tugas akan bertindak sebagai pemberi input. Hanya memberikan input, data dan pertimbangan mengenai kinerja harian guru tersebut. Input ini kemudian disampaikan kepada kepala madrasah aliyah untuk dijadikan dasar dalam penilaian akhir. Artinya yang menjadi kewajiban dan yang sah itu adalah pada SK atau satker awal madrasah aliyah, sedangkan pada kepala MI itu memberikan input pertimbangan atas penilaian tersebut. Maka di sini clear sebenarnya. Secara intervensi sasaran kegiatan dapat, kemudian yang bertanggung jawab tetap kepada pada SK tersebut, kemudian yang memberi masukan adalah kepada kepala yang telah menerima surat tugas tersebut.
Begitu Mas kira-kira. Oke. Ya. Terkait pertanyaan tadi kan bukan hanya yang berlaku di madrasah ya Mas ya. Oke. Jadi ini tadi kan yang ditanyakan juga terkait kepenyuluhan ya bagi para penyuluh itu nanti juga sama Mas. Baik. Oke, satu lagi. Ini praktek yang sudah ada di Kanwil nggih. Iya. Jadi P3K tahun 2024 tahap 2 Tahap 2 itu formasinya di Kanwil. di Kanwil. Oke. Karena sebuah kebijakan, maka penyuluh tersebut ditugaskan kepada kabupaten kota. Sebenarnya sama. Pejabat penilai adalah tetap pada Kanwil atau di Pembimas Kristen misalnya. Kemudian yang memberi masukan penilaian itu adalah pada kabupaten kotanya. Sehingga hak dan kewajiban itu nanti tetap bersambung, dan ini sebenarnya tidak menyalahi dengan regulasi yang ada. Karena apa? Karena di Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ada sebuah tindak lanjut, yaitu bentuknya apa? SE BKN nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman teknis pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Pada poin 3 disebutkan terkait dengan pejabat penilai kerja bagi PNS yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah, pejabat penilai kerjanya adalah atasan langsung pada instansi asal berdasarkan umpan balik pimpinan di mana PNS yang bersangkutan ditugaskan. Ini jelas ya sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2023. Begitu Mas. Oke, baik Mas Edi, sangat terang benderang sekali ya jawabannya begitu, karena memang ini sangat problematis sekali, sangat teknis sekali. Teman-teman kepegawaian kalau memang kurang paham nanti bisa diulangi video ini ya, kira-kira karena sangat teknis sekali begitu. Baik, kira-kira clear Mas Edi terkait pejabat penilaian bagi ASN yang ditugaskan antar unit bahkan antar satker begitu. Nah, sekarang ini juga menarik juga Mas Edi. Beberapa waktu yang lalu kita juga ada salah satu pegawai di lingkungan kita itu yang mendapatkan tugas belajar. Di di Australia gitu, atau mungkin di universitas lain begitu. Nah, itu nanti siapa Mas pejabat penilai bagi pegawai terkait begitu? Baik. Sebenarnya sama, dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Jadi intinya YPS tersebut ditugaskan, artinya kan sudah dengan melalui dialog kinerja. Yang kemudian dengan dialog kinerja itu ada kesepakatan yang sehingga penilainya ya juga atasan langsung. Sama. Jadi tetap mengacu pada SK gitu ya Mas? Iya. Baik. Nah, tentu pejabat sebagai penilai kinerja itu kan bisa memberikan hasil predikat terkait kinerja. Itu kan ada sangat baik atau istimewa, butuh perbaikan, kurang, atau mungkin sangat kurang begitu. Nah, ini Mas Edi, kira-kira apa sih yang menjadi kriteria para pejabat penilai kerja itu bisa memberikan penilaian berdasarkan predikat tersebut itu tadi? Terima kasih. Ini nampaknya agak sulit ya. Jadi setiap penilaian itu tentu ada angkanya ya, yang kemudian dapat disimpulkan ada beberapa kriteria yang tadi telah disebutkan. Ada sangat baik. Tentu sangat baik itu secara pengertian ya, itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja berada di atas ekspektasi. Sebagian besar atau seluruh hasil kerja itu berada di atas ekspektasi yang ditetapkan oleh atasan. Jadi ketika awal tahun, tentu setelah dengan mengacu Renstra, awal tahun itu ada sebuah perjanjian kinerja yang kemudian dari eselon 1 turun ke eselon 2 sampai ke eselon 3 dan sebagainya. Tentu sampai kepada masing-masing pegawai tentu ada dialog kinerja. Dari dialog itu tentu pegawai A, pegawai B tentu ada sebuah output yang dicapai. Ketika outputnya itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja itu berada di atas ekspektasi atau harapan atasan, maka bisa ditetapkan sebagai istimewa atau sangat baik. Dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi.
hasil kerja utama itu apa? Utama itu harus sesuai dengan intervensi sasaran kegiatan. Oke. Maksudnya ketika Kementerian Agama punya program prioritas, kemudian di breakdown, di cascading, itu tentu mengacunya pada intervensi itu, bukan dari kegiatan yang di luar dari intervensi itu. Itu namanya kegiatan utama. Kegiatan utama. Kemudian seluruhnya umpan balik yang diberikan sebagian besar atau seluruhnya menunjukkan respon yang positif. Artinya tentu ini diikuti dengan sebuah pegawai yang memberikan inovasi atau inovatif. Sehingga outputnya itu memang bisa memberikan dampak dan sebagainya. Itu yang dimaksud adalah istimewa. Tetapi kami sebagai pengelola kinerja juga meminta pertanggungjawabannya, Mas. Ketika di Kanwil itu kami kepada Bapak atau atasan kita yang memberikan nilai ketentu, kami akan meminta SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak kepada pimpinan tersebut. Karena apa? Karena kalau kita tidak minta atau tidak kita kelola, maka harapannya apa? Harapannya pimpinan itu dengan sungguh-sungguh memberikan nilai itu atas kinerjanya, bukan seakan-akan saya mau naik pangkat, biar saya cepat, tidak hanya setahun 2 tahun naik pangkat, maka kinerjanya sangat baik sehingga angka kreditnya bagi jabatan fungsional maka dikalikan 150, artinya kan naik lebih cepat. Yang kita harapkan bukan itu. Yang kita harapkan bagaimana pimpinan itu menilai dengan sesungguh-sungguhnya sebagaimana dalam dialog kinerja, kemudian dibuktikan dengan inovatif, dan secara administrasi kami minta SPTJM. Apa saja uraian YBS itu sangat baik, 1, 2, 3 dan sebagainya, maka kemudian ditandatangani dan itu menjadi dokumen kami. Seperti itu, Mas. Iya, oke. Selanjutnya, Mas, tadi kan juga ada yang terkait kalau sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, itu nanti gimana, Mas? Oke, baik. Sebenarnya kalau di atas itu tadi ya sama sebenarnya. Kalau sesuai ekspektasi itu kan sebagian besar. Atau seluruh hasil berada sesuai ekspektasi. Kemudian kalau di bawah sebagian besar atau seluruh hasil kerja utamanya berada di bawah ekspektasi. Artinya kan sesuai harapan pimpinan maka sesuai ekspektasi. Ini tidak sesuai dengan harapan pimpinan, maka itu di bawah ekspektasi. Oke, baik Mas Edi. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk di kita ya. Saya bacakan. Yang pertama, jika pejabat penilaian kinerja, Mas Edi, itu tidak melakukan penilaian dengan alasan tertentu, mohon solusinya, Mas Edi. Oke, ya mungkin masih ada ya. Mungkin pimpinan ketika melihat atau dengan alasan tertentu tidak bisa memberikan nilai kepada bawahannya. Apa yang kita harus lakukan? Kalau di Permen nomor 6 tahun 2022 itu, ya kalau atasan langsung tidak menilai maka naik ke atasnya. Siapakah yang menilai? Atasan langsung bagi pejabat penilai. Artinya kan sudah naik level kedua. Kemudian selanjutnya, memang di dalam regulasi belum ada sanksi sih untuk para pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian. Tapi harusnya ini bisa dikomunikasikan dengan PYB untuk memberikan sanksi jika ada unsur kesengajaan. Karena ini menyebabkan hak-hak pegawai yang tidak terpenuhi, misalnya tunjangan kinerja tidak dapat dicairkan, kemudian kenaikan pangkat. Ya nggak naik-naik karena akan dari hasil penilaian kan akan bisa berwujud angka kredit yang kemudian bisa dikonversikan untuk syarat kenaikan pangkat. Maka itulah yang harus dilakukan oleh YBS atau pengelola kepegawaian. Oke, baik. Mas. Terima kasih Mas Edi. Oke. Pertanyaan kedua. Nah, ini ASN yang punya problem, Mas. Jadi bagaimana penilaian kinerja pada ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin? Gitu Mas Edi. Menarik ini. Baik.
ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin. Hukuman disiplin. Kalau hukuman disiplin itu tentu ini kaitannya dengan perilaku kerja. Artinya kalau memang ada sebuah penyimpangan, maka ya kita harap pimpinan itu menilai di bawah ekspektasi, karena kan tidak lagi tidak lagi memberikan input yang baik terhadap perilaku kerjanya, sehingga ini saya rasa wajib nanti bagi pejabat penilai untuk memberikan di bawah ekspektasi. Itu aja sih, Mas. Oke, Mas Edi, siap. Ada pertanyaan juga, ini yang ketiga ya, terkait, ini bahas Permenpan, Mas. Oke. Permenpan nomor 6 tahun 2022 secara eksplisit tidak mengatur hukuman disiplin. Oke. Mas Edi, mohon pencerahannya. Sebenarnya hukuman disiplin itu ini terpisah ya. Tentu kalau memang outputnya itu masih kaitannya dengan hasil kerja itu masih melakukan, ini masih dinilai. Tetapi kalau memang itu nanti YBS masih dalam proses hukuman disiplin, maka kita lihat hukuman disiplin itu apakah ringan, sedang atau berat, nanti akan kita lihat. Jadi ini tidak berhenti di sini, tapi akan kita lihat berikutnya. Maka baru setelah ada komunikasi di dalam pimpinan, maka bisa untuk memberikan kebijakan terkait dengan hukuman tersebut. Itu, Mas. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik juga. Jika dalam unit kerja terdapat bawahan yang memiliki pangkat yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi, Mas Edi, daripada atasan, kira-kira siapa, Mas, pejabat penilainya? Baik, terima kasih. Ini sudah lama ya, artinya dengan hadirnya Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, maka semua pejabat penilai itu adalah yang menduduki atasan pada unit kerja atau pada satuan kerja. Artinya meskipun bawahannya itu pangkatnya lebih tinggi dengan atasan, maka atasan tersebut adalah tetap wajib yang melakukan penilaian atau disebut sebagai pejabat penilai. Karena apa? Karena ketika unit kerja mandiri itu ditentukan atasannya siapa, maka itu dinamakan atau sudah diberi tugas untuk memang mengelola dan mempunyai kemampuan baik kompetensinya maupun yang lain itu dianggap mampu, sehingga pejabat penilai itu tidak ada kaitannya terkait dengan bawahan yang lebih tinggi. Maka yang melakukan penilaian adalah tetap atasan langsung. Gimana sebagai pimpinan di situ. Oke, baik Mas Edi dan teman-teman kepegawaian, pemirsa dari Pintar Kepegawaian, podcast informasi terkini kepegawaian dan hukum Kanwil Kemenag DIY. Sudah habis, Mas Edi, pertanyaan yang masuk begitu. Terima kasih atas hadirnya Mas Edi, PIC Kepegawaian terkait penilaian kinerja Kanwil Kemenag DIY. Semoga nanti kita bahas lagi, Mas, terkait penilaian kinerja, kira-kira apa nanti yang bisa kita berikan pencerahan kepada teman-teman di Kepegawaian Kanwil Kemenag DIY. Untuk menutup podcast kali ini, kiranya Mas Edi memberikan closing statement. Terima kasih Bapak Ibu segenap ASN baik PNS maupun di P3K di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja pada triwulan ketiga ya, yang maksimal itu pada 31 Oktober. Untuk itu lengkapi bukti dukung dengan baik, kemudian bagi pejabat penilai kinerja lakukan penilaian dengan baik, artinya sebagaimana sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu mari terkait dengan pengelolaan kinerja, ini adalah sebuah harapan kita bersama untuk
selalu mendukung para ASN. Bagaimana ketika pengelolaan kinerja dengan baik, maka akan diwujudkan dengan talenta-talenta yang luar biasa, penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Maka dengan itu wujudkanlah pengelolaan kinerja itu di setiap masing-masing satker maupun unit kerja itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin itu Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Edi atas waktu, ilmu dan juga closing statement-nya ini memberikan pencerahan dan pengingat bagi kita karena tinggal 2 minggu lagi Mas ternyata Mas untuk menuju triwulan yang ketiga gitu. Baik, pemirsa Pintar Kepegawaian dan Hukum, kali ini podcast kita akhiri, nanti akan kita update lagi terkait podcast-podcast menarik lainnya yang ada hubungannya dengan kepegawaian dan hukum. Bagi para teman-teman pemirsa kepegawaian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah gitu ya nanti, agar kemudian nanti bisa kita berikan solusi, kita berikan jawaban begitu. Baik, terima kasih. Sekian podcast Pintar Kepegawaian, podcast informasi terkini kepegawaian Kanwil Kemenag DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya dan juga Mas Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratifikasi no, pungli no, korupsi no. Pepatah Jawa mengatakan ngunduh woing pakerti, bahwa apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan memetik hasil kebaikannya itu. Sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, maka hasil perbuatan buruk itu juga akan menimpa dirinya. Mari kita wujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam.